kesempatan kali ini kita bisa berjumpa. Saya percaya teman-teman semua, para sahabat, berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas satu cuplikan video Ustadz yang menginjak-injak kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Dalam video ini ada seorang ibu yang tidak terima apa yang dilakukan oleh seorang ustadz ini yang menginjak-injak Alkitab, sehingga ibu ini dengan tidak bisa menahan emosinya, akhirnya dia hampir memukul dan hendak berkelahi dengan seorang ustadz ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam video ini ada beberapa orang yang menjadi pengaman dan mereka membela ustadz ini supaya tidak terjadi perkelahian juga. Artinya mereka menengah sehingga ibu ini tidak terus untuk memarahi ustadz ini. Dan ada seorang ibu yang sedang merekam insiden ini atau kejadian ini, dan akhirnya ibu itu share ke media sosial dan menjadi viral. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwasanya kaum minoritas itu diinjak-injak, diperlakukan semaunya mereka. Maka daripada itu, apa kata aparat, apa kata pemerintah untuk menanggapi hal ini? Makanya dalam video kali ini kita nanti akan bahas. Saya akan berikan nanti apologetik dan pembahasan tertentu mengenai video ini. Namun sebelumnya, supaya kita tidak gagal paham, untuk itu kita melihat videonya secara bersama. Itu makanya itu. Tadi diinjaknya Alkitab, apa? Iya Alkitab. Sini kau. Ya nggak terima lah. Apa? Kalau ku terima kenapa? Buruk saya. Apa? Oh. Apa dan? Nggak sampai kak. Siapa kau bilang dan? Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen diinjak-injak Alkitab. Urusan itu, tapi jangan kau bilang kau hina-hina. Dihijak tadi kaki di Alkitab. Kata si anjing ini, dia nenggolan. Ku bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai jam berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Gak takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Tenang. Datang nanti apa sama kau? Bisa. Saya kan buat Nah sih. biar kalau main kelal Nah nggak sampai kayak sih toh. lebih image ini masuk tubuh ini biar cepat dingin besar kecil dihilangkan dah Iya, tak ada apa-apa. tak ada usah di shooting lagi di apa lagi udah lah. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kita udah menonton bersama video cuplikan yang dilakukan oleh Ustadz ini yang menginjak-injak kitab suci Kristen, yaitu Alkitab. Teman-teman sekalian, dalam hal ini kita akan membahas dari sisi agama. Jika hal ini dilakukan di kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran, bagaimana tindakannya? Karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang Kristen yang ditangkap, dicebloskan ke dalam penjara hanya karena membicarakan tentang Al-Quran, hanya membicarakan tentang Nabi Muhammad. Semuanya mereka dihukum, mereka dimasukkan di dalam penjara. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan para ustadz yang menghina kekristenan?
apalagi dalam video ini menginjak Alkitab. Untuk itu teman-teman sekalian, baru-baru ini banyak sekali yang dilakukan. Orang Kristen dilaporkan, seperti channel Pavel 88 itu dilaporkan. Saifuddin Ibrahim pada saat itu dipenjarakan. Ahok pada saat itu hanya mengutip salah satu ayat di Al-Quran, itu dipenjarakan. Dan begitu banyak orang Kristen yang sudah dipenjarakan hanya gara-gara mengkritisi Al-Quran ataupun kepercayaan dan iman daripada Islam. Dan kalau kita survei, begitu banyak para ustadz, begitu banyak para pemimpin agama Islam yang menghina kekristenan, dan sampai hari ini belum ada yang ditangkap. Siapakah mereka yang menghinanya? Seperti Ustadz Yawaloni, Ustadz Kainama, Ustadz Ibrahim, ya, Ibrahim Kefas, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lain yang terus menghina kekristenan, yang terus berkata bahwa kekristenan itu agama yang tidak benar, dan menghina Tuhan Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan itu tidak ada tanggapan daripada aparat. Dan juga ya, ketika sudah dilaporkan seperti Yahya Waloni sudah dilaporkan, tetapi sampai hari ini masih berkeliaran, tidak ada penangkapan, tidak ada tindak lanjutin daripada aparat. Ini semua ada apa? Ya, ini semua sengaja dibiarkan atau bagaimana oleh pemerintah atau aparat? Seharusnya jika ada undang-undang penistaan agama, maka orang-orang yang melakukan pelecehan agama, penistaan ini, penghinaan ini terhadap kepercayaan orang lain seharusnya bijaksana, jangan berat sebelah, jangan membela agama Islam sementara agama Kristen diobok-obok, agama Kristen diinjak-injak, dihina semaunya mereka karena berdasarkan mereka mayoritas, Kristen minoritas. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan video kali ini saya mengangkat suara minoritas. Ini saya sampaikan dan saya memohon kepada aparat jika menonton video ini, silakan diselidiki orang-orang yang menista agama, yang menghina agama Kristen. Jangan hanya agama Kristen yang diselidiki ketika bicara Muhammad, bicara Al-Quran, bicara ayat Al-Quran, lalu sudah ditangkap. Sementara begitu banyak sekali yang menghina kekristenan. Begitu banyak sekali mereka yang melecehkan agama Kristen. Nanti di akhir video ini saya akan berikan cuplikan-cuplikan penghinaan terhadap Kristen yang dilakukan oleh para ustadz, juga yang dilakukan oleh orang-orang Muslim pada umumnya, sehingga hal ini bisa digunakan oleh aparat untuk memproses kasus-kasus penistaan agama ini. Jangan berat sebelah. Ketika Kristen ditindas, dibiarkan. Ketika Islam yang ditindas, segera bekerja untuk mencari tahu dan akhirnya menjebloskan di dalam penjara. Maka daripada itu, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan saat ini saya sampaikan kepada kita bahwa kita mari untuk lebih bijaksana, lebih berhikmat lagi, sehingga kita tidak melakukan hal yang tidak benar. Nah, untuk video yang kita udah tonton tadi, kiranya ini dapat ditindaklanjuti oleh aparat untuk menangkap ustadz yang menginjak Alkitab ini. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan hanya mengumbar-ambirkan isi Alkitab, tapi ini diinjak. Jadi secara tidak langsung ini merusak tentang kekristenan. Dan ini merugikan banyak orang. Jutaan orang Kristen yang ada di Indonesia ini itu pasti tersakiti oleh karena insiden yang terjadi seperti di video tadi. Maka daripada itu teman-teman sekalian, saya percaya bahwa negara ini negara yang penuh dengan hukum, taat dengan hukum. Maka marilah kita melaksanakan hukum itu dengan baik. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Maka daripada itu,
Mari kita melihat video-video cuplika mengenai ustadz-ustadz yang menghina tentang kekristenan yang ada di berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah durhaka. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Satu, coba yang Yesaya Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Pendeta digaji, jangankan rektor. Pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid, kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Kan tidak digaji tuh imam itu, afwan mam. Oh, tapi ini gemuk ini. Ini bukan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, enggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya, ini nanti saya Islamkan, tinggal amin-aminkan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional, kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Beni Mokalu, beliau bertanya, apa betul ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya jenderal. Tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah. Lompat sini sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini.
Penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kita. Dalam prinsip saya.